Real Madrid dikenal sebagai klub yang mengambil pemain dengan kemampuan yang sudah matang. Los Blancos selalu kesulitan memoles para pemain muda yang masih minim pengalaman. Bahkan El Real kerap dijuluki sebagai klub penghancur masa depan pemain. Kini julukan tersebut seolah sudah lepas dengan performa moncer Enric Felipe bersama Real Madrid. Jaminan masa depan cerah mulai dirasakan Enric yang perlahan menjadi andalan Carlo Ancelotti. Cetak gol coba merangkum kehebatan Real Madrid mengangkat mental pemain muda sebagai berikut. Berubahnya filosofi Real Madrid. Real Madrid mulai mengubah filosofinya dengan mengasah bakat pemain muda. Sebelumnya El Real dikenal sebagai tim yang kerap menghabiskan uang dengan merekrut pemain bintang. Contohnya adalah Eden Hazard yang didatangkan dari Chelsea pada musim panas 2019. Los Blancos harus keluar dana sekitar 120 juta euro untuk membawa pemain asal Belgia ini ke Santiago Bernabeu. Nilai transfer tersebut membuat sang winger menjadi salah satu rekrutan termahal di sepanjang sejarah La Liga. Hazard pun langsung mengubar janji saat sesi perkenalan. "Saya adalah Eden Hazard. Saya janji akan menjadi pemain terbaik di dunia di sini," kata Hazard. Sayangnya omongan pemain kelahiran 1991 ini gagal dibuktikannya dengan baik. Dia menunjukkan performa yang buruk sampai menjadi langganan meja operasi. Bersama El Real, sang pemain hanya berhasil melesakkan 7 gol dari 76 laga. Selama 4 musim, Hazard tercatat sudah 18 kali absen karena menderita cedera yang berbeda-beda. Gara-gara ini, Real Madrid langsung banjir kritikan karena masih mengandalkan filosofi beli pemain mahal. Salah satu kecaman datang dari pelatih Los Blancos saat itu, yakni Zinedine Zidane. Pelatih asal Prancis ini menuntut manajemen untuk segera memperbaiki cara berpikir klub. Bukannya tidak mau, tapi tidak ada artinya mendatangkan aset mahal jika tidak berkontribusi, ujar Zizou. Alhasil manajemen langsung mendengarkan saran dari Zidane dan memilih untuk mengubah filosofi transfer. Pada musim panas 2022, pasukan putih hanya mengeluarkan mahar 31 juta euro saja. Dana tersebut dipakai untuk mendatangkan Eduardo Camavinga dari Stade Rennais. Setahun kemudian, manajemen melakukan hal yang sama dengan cuma mengeluarkan 80 juta euro saja. Aurelien Tchouaméni berhasil diamankan dari salah satu klub raksasa Prancis, yakni AS Monaco. Kedua pemain ini bukanlah pemain superior seperti yang biasanya didatangkan El Real. Tchouaméni dan Camavinga dinilai potensial dan sedang dipersiapkan untuk proyek masa depan. Proyek baru ini sebenarnya sudah dipersiapkan dengan matang oleh manajemen. Dilansir dari beIN Sport, El Real sedang dalam transisi yang disebut dengan istilah Galacticos baru. Dalam proyek ini, Los Blancos mengutamakan pemain muda sebagai inti permainan. Real Madrid sedang hangat dengan generasi baru bintang muda yang dijuluki Galacticos baru, tulis beIN Sport. Minimnya bibit berkualitas akademi. Real Madrid bukan tanpa alasan menggait pemain bintang berharga mahal. Pasalnya, Los Blancos selalu kesulitan mencari bibit-bibit pemain berkualitas yang berasal dari akademi. Akibatnya, bakat pemain muda banyak yang tenggelam karena minim menit bermain. Para pemain muda juga lebih sering dipinjamkan ke klub lain untuk mencari kesempatan. Padahal banyak wonderkid muda yang diprediksi bisa menjadi andalan di masa depan. Sebut saja ada Reinier Jesus yang sempat mencuri perhatian di tahun 2019. Pemain kelahiran Brasilia ini disebut sebagai salah satu penyerang yang punya bakat spesial. Sayangnya Reinier nggak punya kesempatan sama sekali dalam menunjukkan bakatnya. Alhasil Real Madrid kerap meminjamkannya ke berbagai klub seperti Borussia Dortmund, Girona, dan Granada. Sebenarnya Real Madrid juga bisa memanfaatkan potensi matang dari Martin Odegaard. Namun nasib pemain asal Norwegia ini serupa dengan rekannya, yakni Reinier. Odegaard jarang diberikan kesempatan dan akhirnya memutuskan untuk memilih bertahan di Arsenal. Saat ini Odegaard malah menjadi andalan Mikel Arteta dan didapuk sebagai kapten klub.
Selain Odegaard, masih banyak pemain muda yang malah lebih gacor di klub lain. Contohnya ada Achraf Hakimi, Theo Hernandez, Sergio Reguilon hingga Pablo Sarabia. Situasi ini justru berbanding terbalik dengan Barcelona yang masih cerdas dalam memanfaatkan bakat akademi. Blaugrana masih konsisten menjadikan pemain akademi sebagai pilar utamanya, mulai dari Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermin Lopez hingga Gavi. Dani Carvajal memberikan komentar menusuk terkait pihak yang membanding-bandingkannya. Barca menggunakan banyak pemain akademi dibandingkan Real Madrid. Saya pikir perbedaannya ada di kondisi keuangan. Saat kondisi finansial tidak bagus, Anda harus pakai pemain akademi, ujar Carvajal. Di sisi lain, Carlo Ancelotti berambisi mengandalkan pemain muda potensial dari akademi. Don Carleto sempat mempromosikan sejumlah pemain ke skuad utama. Sebut saja Cesar Palacios yang dimainkan saat tur pramusim kontra AC Milan. Namun nasib sial menghantui Palacios yang menderita cedera ACL di laga tersebut. Meski begitu, Ancelotti mengaku nggak kapok dan masih akan mengandalkan pemain akademi yang berkualitas. Kami senang dengan pemain muda, kami memiliki banyak kualitas. Kami bekerja keras mengevaluasi anak-anak dari akademi. Mereka selalu ingin belajar dan berkembang, kata Don Carleto. Kerap mengambil pemain yang sudah matang. Minimnya bibit berkualitas akademi membuat Real Madrid mengambil langkah lain. Los Blancos memilih untuk merekrut pemain-pemain yang sudah matang dan menjadi andalan di klub sebelumnya. Terbukti Real Madrid berhasil mendaratkan Antonio Rudiger dari Chelsea di musim 2022-2023. Sebenarnya pemain Jerman ini sempat mendapatkan tawaran kontrak baru oleh manajemen The Blues. Berikutnya Real Madrid juga mendatangkan Jude Bellingham yang sudah matang bersama Borussia Dortmund. Pemain asal Inggris ini langsung tampil moncer di musim perdananya bersama Real Madrid. Sang pemain bahkan tampil apik dengan catatan 22 gol dan 13 assist di musim lalu. Bahkan Bellingham berhasil membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions dan La Liga di musim lalu. Sang gelandang juga berperan penting dengan memberikan 1 assist di final Liga Champions. Gak heran Bellingham mendapatkan penghargaan sebagai pemain muda terbaik. Selain itu, Bellingham juga mendapatkan penghargaan pemain terbaik di ajang La Liga. Tampil selama 28 laga, sang pemain hanya 1 kali diturunkan sebagai pemain cadangan. Selain itu, Bellingham juga punya kemampuan akurasi passing apik sebesar 89,9%. Sukses dengan Jude Bellingham, Los Blancos kembali melanjutkan filosofi ini dengan menggait Kylian Mbappe. Pemain asal Prancis ini didatangkan gratis dari PSG dengan durasi kontrak sampai tahun 2029. Selama berseragam Les Parisiens, Mbappe menjadi top skor sepanjang masa. Tampil sebanyak 308 pertandingan, pemain 25 tahun ini berhasil mencetak 256 gol. Hebatnya Mbappe langsung bisa mempersembahkan trofi UEFA Super Cup untuk Real Madrid. Alhasil setelah laga usai, bomber asal Prancis ini langsung menyatakan ambisinya. Real Madrid telah memenangkan trofi sebelum saya dan mereka akan memenangkan trofi setelah saya. Saya hanya ingin Real Madrid memenangkan trofi saat saya di sini, tutur Kylian Mbappe. Pemain muda yang kesulitan beradaptasi. Kehadiran para pemain bintang berdampak negatif untuk pemain muda Real Madrid. Mereka kesulitan beradaptasi dan terbebani dengan ekspektasi tinggi dari para fans. Clarence Seedorf sempat menasehati para pemain muda untuk menerapkan pola disiplin. Di usia muda, mudah untuk terbawa suasana antusias. Mengetahui kapan harus mengendalikan tempo dan tidak memaksakan diri dapat mencegah cedera untuk mempertahankan performa puncak. Selain itu, Seedorf juga memperingatkan pemain muda untuk nggak terbawa euforia. Saya telah melihat banyak talenta muda kelelahan karena mereka berusaha terlalu keras tanpa membiarkan tubuh mereka pulih. Ini adalah proses pembelajaran, ucap Clarence Seedorf. Brahim Diaz pernah merasakan hal tersebut dengan kesulitan beradaptasi bersama Real Madrid. Selain itu, Arda Güler juga sempat kurang pakem dengan gaya permainan Real Madrid.
Bahkan sang gelandang harus menderita cedera dan absen selama 2 bulan. Setelah sembuh, Güler harus kembali menelan liur pahit usai kembali terkena cedera otot. Melihat kondisi ini, manajemen Real Madrid berencana untuk meminjamkannya ke Borussia Dortmund. Kehebatan Real Madrid mengangkat pemain muda. Carlo Ancelotti akhirnya memberikan banyak kesempatan bermain kepada punggawa mudanya. Arda Güler yang sempat kesulitan beradaptasi mulai menunjukkan tajinya bersama Los Blancos. Pemain asal Turki ini mulai bersinar terang meskipun sempat dihadang cedera. Buktinya di musim lalu Güler tampil produktif dengan catatan 6 gol dari 12 pertandingan. Di laga menghadapi Villarreal, Güler bahkan mampu memborong 2 gol sekaligus. Carlo Ancelotti turut senang dengan meningkatnya performa anak asuhnya di musim lalu. Pelatih asal Italia itu gak segan-segan menyebut Arda Güler sebagai bocah ajaib. Güler punya talenta yang spesial, di mana ia sangat berbahaya ketika berada di depan gawang, puji Ancelotti. Ancelotti menegaskan jika Güler masih tetap menjadi andalan Real Madrid di musim ini. Sebelumnya tersiar kabar jika sang pemain bakal dipinjamkan demi mendapatkan banyak menit bermain. Don Carleto berjanji akan terus memberikan menit bermain demi bisa mengangkat mental Güler. Ucapannya bisa dibuktikan mengingat di musim ini Güler lebih sering bermain. Tercatat ex pemain Fenerbahce ini sudah memainkan 6 pertandingan di semua kompetisi. Bahkan di laga menghadapi Real Sociedad, Ancelotti memainkannya sebagai starter. Tampil selama 77 menit, Güler mendapatkan rating rata-rata dari SofaScore yakni sebesar 6,3. Dalam laga tersebut, sang pemain sukses memberikan 1 umpan kunci. Ancelotti menjadi aktor penting di balik bangkitnya Güler di musim ini. Pasalnya, Don Carleto sudah memberikan kepercayaan diri tinggi dengan memainkannya di pertandingan pramusim. Strategi utama Ancelotti adalah fokus mengembangkan bakat muda yang belum punya nama mentereng. Dia menyebut pemain muda merupakan fondasi kuat sebuah tim. Oleh sebab itu, Ancelotti ingin menguatkan fondasi tersebut agar klub nggak kehilangan regenerasi. Di sisi lain, Don Carleto juga ingin seluruh pemain merasakan atmosfer yang tinggi. Bangkitnya Endrick Felipe pasca terpuruk. Selain menyulap Arda Güler, Real Madrid juga sukses membangkitkan mental Endrick Felipe. Di awal kedatangannya, publik Santiago Bernabeu berekspektasi besar terhadap Endrick. Sebab pemain asal Brazil ini menorehkan prestasi cemerlang bersama Palmeiras. Endrick berhasil mempersembahkan 2 gelar yakni 1 gelar Liga Brazil dan Supercopa Brazil. Mengingat lahir di Tanah Samba, Endrick digadang-gadang setara dengan Pele dan Ronaldo Nazario. Sematan ini dibuat oleh media Opta yang menilai sang pemain punya kualitas mumpuni. Endrick sangat berbahaya dalam bola-bola mati dan piawai mengolah bola. Kehebatannya sudah dibuktikan dengan catatan 21 gol bersama Palmeiras di musim lalu. Namun sayangnya Endrick sempat gagal memenuhi ekspektasi besar dari para fans. Pemain 18 tahun ini bermain buruk dan gagal mencetak gol di ajang pramusim. Di pertandingan menghadapi AC Milan dan Barcelona, Endrick bahkan selalu jatuh saat berduel. Carlo Ancelotti sempat tertangkap kamera memarahi anak asuhnya itu yang bermain buruk. Publik Santiago Bernabeu kecewa berat dengan performa Endrick di pramusim kemarin. Mereka bahkan gak segan-segan menilai sang pemain bakal bernasib yang sama dengan Eden Hazard. Namun Thibaut Courtois selaku rekan memberikan saran agar Endrick bisa bermain tenang. Saran dari kiper Real Madrid ini didengar dengan baik oleh sang pemain lewat performa apik. Endrick sukses mencetak gol debutnya kala menghadapi Real Valladolid di pekan kedua La Liga. Ancelotti nggak segan-segan melontarkan pujian setinggi langit kepada anak asuhnya. Dia terlihat sangat baik dan punya banyak potensi. Endrick sudah menunjukkan kualitasnya dengan sangat cepat lewat kontrol bolanya. Dia adalah seorang penyerang tengah yang berbahaya. Gol perdana Endrick sangat penting mengingat ini menjadi kemenangan perdana Real Madrid. Sebelumnya Los Blancos sempat ditahan imbang oleh RCD Mallorca di pekan pertama dengan skor 1-1. Performa memukau dari Endrick kembali ditunjukkannya di pekan pertama Liga Champions.
Sang pemain lagi-lagi membawa Real Madrid menang atas VfB Stuttgart berkat sumbangan 1 golnya. Endrick memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda Real Madrid di Liga Champions. Kali ini Don Carleto memuji keberanian anak asuhnya dalam melepaskan tembakan. Dia punya nyali karena itu adalah serangan balik dan dia punya keberanian untuk menembak, kata Ancelotti. Bisa menjamin masa depan. Kebangkitan Endrick menjadi berkah tersendiri untuk Real Madrid. Pasalnya masa depan Los Blancos akan lebih terjamin dengan gacornya para pemain muda. Perjalanan sulit yang sempat dialami oleh sang wonderkid merupakan hal yang wajar untuk pemain muda. Sebelumnya sudah ada Vinicius Junior yang pernah mengalami masalah tersebut. Dia sempat dinilai sebagai Lord karena tampil inkonsisten di musim-musim perdana. Namun Vinicius mampu membuktikan diri dengan kerja keras dengan beberapa perubahan. Pemain asal Brazil ini berlatih keras sampai bentuk tubuh dan fisiknya jauh lebih kuat. Hingga akhirnya perjuangan Vinicius berhasil mendapatkan pengakuan dari Zinedine Zidane. Dia melakukan pekerjaan yang sangat bagus, bukan hanya soal menyerang. Dia menjalankan komitmen dengan baik dan dia sekarang merupakan aset masa depan, puji Zizou. Kehebatan para pemain muda nggak terlepas dari perlakuan klub kepada pemain. Mereka semua dibimbing dan diperlakukan dengan baik oleh para senior. Langkah tersebut langsung membuat kepercayaan diri para pemain jadi meningkat. Hal ini sempat diucapkan langsung oleh Federico Valverde yang pernah dibimbing oleh Toni Kroos. Gelandang asal Uruguay ini menyebut Kroos merupakan orang paling berjasa di dalam karirnya. Kroos mengajarkan banyak hal penting tentang menghadapi situasi sulit, ujar Valverde. Perkembangan pesat Valverde pun dipuji balik oleh The Sniper. Bahkan Kroos sampai memberikan warisan nomor punggung 8 kepada Valverde saat dirinya memutuskan untuk pensiun. Itulah ulasan kehebatan Real Madrid mengangkat mental pemain-pemain muda. Bagaimana menurutmu? Apakah para pemain muda Real Madrid semakin menunjukkan tajinya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.